Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk hari ini kita akan mulai pelajaran sejarah ya. Terlebih dahulu kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk selanjutnya dipersiapkan ya buku dan alat tulisnya. Buku sejarahnya dibuka ya. Dibuka. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan yang bercorak maritim dan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Apa sih itu maritim? Ya, mungkin sebagian ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum, alhamdulillah juga. Saat ini kita akan belajar apa itu kerajaan maritim. Kerajaan Hindu-Buddha pasti sudah tahu kan sebelumnya, karena sudah pernah belajar ketika kelas 10. Tapi kalau kelas 10 itu kita hanya mempelajari kerajaan Hindu-Buddhanya saja. Kita belum mempelajari kerajaan yang bercorak maritim. Nah, apa itu maritim? Maritim itu adalah dekat dengan laut, ataupun dengan kata lain adalah pelayaran. Ya, jadi yang dia dekat dengan laut, berarti itu disebut dengan kerajaan maritim. Nah, kenapa sampai disebut kerajaan itu maritim? Mari kita simak bersama-sama. Sudah dibuka kan bukunya? Ya. Nah, kerajaan maritim, kerajaan yang dekat dengan sungai ataupun laut, ataupun kerajaan tersebut digunakan untuk bisa pelayaran ya. Nah, itu kerajaan maritim. Nah, kerajaan maritim itu kerajaan apa saja dan di mana lokasi ataupun tempatnya. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Pasti kalian semua sudah tahu ya, kerajaan Kutai itu ada di mana, siapa pendirinya. Kalau belum tahu, mari simak ya. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu kita bisa lihat dari bukti sejarah. Apa itu bukti? Bukti itu adalah suatu tanda di mana kerajaan itu ada. Seperti itu ya. Seperti kerajaan Sriwijaya ini adanya kapan? Kita kan mungkin belum tahu. Nah, kita tahu dari mana? Kita bisa melihatnya dari bukti yang ada. Salah satunya adalah 7 buah yupa. Nih, 7 buah yupa ya. Nih, yang menggunakan bahasa Sangsekerta. Nah, kapan nih dibuat 7 yupa ini? Yupa ya, bukan yupi dan bukan juga lupa. Kalau lupa itu artinya tidak ingat. Ya, ini ada ketika abad ke-5. Coba kalian bayangkan abad ke-5, berarti sudah lama ya. Namanya juga pelajaran sejarah ya. Selanjutnya bukti apa lagi? Yaitu adanya prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Mulawarman. Siapa nih Raja Mulawarman? Ayo kita lihat dulu. Raja-raja yang ada ketika pada zaman kerajaan Kutai. Pada zaman kerajaan Kutai itu, ini baru 3 ya yang Ibu perlihatkan. Yang pertama adalah Raja Kuduga, bukan Kuduga ya, tapi Kudungga. Setelah itu Aswawarman,
Setelah itu Mula Warman. Nah, siapakah sih mereka bertiga ini? Mereka bertiga ini apakah punya tali persaudaraan? Dalam kata lain, apakah mereka saudara kandung atau saudara tiri gitu ya? Jadi Kudungga ini adalah bapaknya dari Aswawarman. Berarti Aswawarman itu adalah anaknya Kundungga. Nah, kalau begitu Mula Warman siapa? Mula Warman itu adalah anaknya Aswawarman. Nah, Mula Warman itu siapanya Kudungga? Nah, Mula Warman itu adalah cucunya Kudungga. Ya, seperti itu. Jadi kalian sudah paham ya, siapa saja raja-raja yang ada pada zaman kerajaan Kutai, yaitu salah satunya. Terus perkembangannya, letaknya di mana? Nah, letaknya itu berada di Sungai Mahakam ya. Itu adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, ya itu kerajaan Kutai. Dia itu berada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini ada kapan? Yaitu tepatnya ketika abad ke-5. Setelah adanya kerajaan Kudungga, bukan kerajaan Kudungga ya. Siapa Kudungga tadi? Rajanya kerajaan Kutai. Nah, sekarang kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu berada di mana? Berada di Jawa Barat ya. Terus apa sih yang menunjukkan buktinya adanya kerajaan Tarumanegara? Mari kita lihat bersama-sama. Buktinya ada bukti-bukti sejarahnya ya. Ini ada banyak sekali bukti-bukti sejarahnya yang harus kalian lihat. Di buku catatan juga ada ya, nanti silakan kalian lihat. Selanjutnya Kerajaan Kaling. Kerajaan Kaling ini buktinya ya, ada berita Cina. Menurut berita Cina itu dia itu ada di Bali ya. Nah, ini perkembangan kerajaannya begitu subur. Nah, apakah ini disebut dengan kerajaan maritim? Nah, nanti kalian cari tahu, kalian baca dan kalian cari dari boleh dari situs-situs yang lainnya, internet, apakah ini termasuk kerajaan maritim atau tidak ya. Kaling. Selanjutnya adalah kerajaan Sriwijaya. Ingat ya, tapi bukan pesepak bola ya. Ini adalah kerajaan Sriwijaya. Ini sumber-sumbernya, sumber itu bisa dikatakan peninggalan ya. Ini prasastinya. Salah satunya tuh ada prasasti Talang Tuo. Adanya kapan? Yaitu pada tahun 606 sampai dengan 684 Masehi. Kita lanjut. Tadi kerajaan Sriwijaya. Ini keunggulannya, perkembangannya ya, secara letak geografis dia itu berada di Sungai Musi. Nah, kalau begitu ini termasuk kerajaan apa? Yaitu kerajaan maritim. Inilah tema pelajaran kita hari ini ya. Sini udah ya, ada kerajaan Majapahit, siapa yang mendirikan dan letaknya di mana, silakan kalian lihat semuanya. Terus buktinya apa, seperti itu. Ini kerajaan Majapahit ya. Terus ini dampak keruntuhan. Ini adalah dampak keruntuhan dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha tadi, yang maritim ya. Kenapa bisa runtuh? Yaitu tradisi Hindu-Buddha yang tetap dijalankan masyarakat, tradisi Hindu ditinggalkan masyarakat, akulturasi kebudayaan ini penyebab keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, setiap kerajaan berambisi untuk saling memimpin. Nah, ini dia namanya sebuah kerajaan kalau sudah ibaratnya itu kalau pemimpinnya banyak tidak mungkin bisa tidak bisa
mungkin tercapai suatu tujuan. Makanya runtuhlah kerajaan Hindu. Udah sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya paham, mengerti. Kalau tidak paham nanti tolong ditanyakan lagi deh. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.